Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang gua akan mencoba melanjutkan kembali pembahasan gua yang berkaitan dengan alur cerita Yasei no Last Boss Light Novel volume pertamanya. Di sini adalah pembahasan part keduanya. Sebelum kalian nonton video ini, baiknya kalian nonton dulu pembahasan part pertama sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan Yasei no Last Boss. Langsung saja kita masuki alur cerita Yasei no Last Boss volume pertama part keduanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya telah gua ceritain kalau pada waktu itu Aries tengah melancarkan serangan ke kota Svel, yang dimana saat itu Rupas menyadari kalau serangan dari Aries adalah diawali dengan sebuah gempa. Alasan kenapa Rupas mengatakan hal itu dikarenakan dulu sebagai player dia pernah memberikan skill seperti itu kepada Aries. Jadi pada pembahasan part kedua ini akan melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan konflik antara kota Svel dan juga Aries yang telah berlangsung cukup lama. Jadi pada waktu itu di luar gerbang kota Svel, Aries menyatakan perang akan dimulai dengan menyebabkan gempa bumi menggunakan salah satu skillnya. Jadi pada waktu itu terlihat kalau pasukan pertahanan kota Svel terdiri dari 700 prajurit. Di antaranya adalah 200 tentara bayaran dan 500 penjaga kota. Pada waktu itu mereka menyiapkan formasi di depan gerbang kota untuk melawan Aries dan puluhan ribu bawahan monsternya. Jadi pada waktu itu pertempuran pun dimulai, yang dimana diawali oleh serangan sihir yang dilancarkan oleh para mage yang berasal dari kota Svel. Pada waktu itu pasukan lain seperti Gans bertarung menggunakan pedang, perisai dan tombak untuk menghabisi para monster yang mendekati gerbang. Nah, pada waktu itu terlihat kalau Gans sangat kuat. Dia mampu menumpuk mayat monster dengan sangat cepat. Namun pada waktu itu di luar dari Gans, para pasukan lain terlihat sangat kewalahan dikarenakan mereka tidak mempunyai healer sama sekali. Nah, pada waktu itu pertempuran berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya Gans terluka fatal setelah ditancapkan sebuah sabit oleh monster belalang sembah. Pada waktu itu pun Gans hanya bisa pasrah dikarenakan para monster berlari menuju ke arahnya. Namun pada waktu itu siapa yang menyangka monster-monster itu dihujani oleh tombak air raksasa milik dewa penjaga kota Svel, yaitu Levia. Seperti yang telah gua jelasin pada pembahasan part pertamanya, kalau Levia adalah golem air bertipe naga raksasa yang diciptakan oleh Megres untuk melindungi kota Svel. Di sini bisa dibilang kalau Levia adalah naga tiruan yang menguasai 2 dari 7 elemen kunci. Lalu beberapa saat kemudian datanglah Megres yang merupakan sang pencipta golem naga tersebut dan merupakan salah satu dari 7 pahlawan ke medan perang tersebut. Pada waktu itu meskipun terlihat sangat lemah dan duduk di kursi roda, kehadiran Megres mampu meningkatkan semangat pasukan. Lalu pada waktu itu pertempuran kembali berlanjut dengan Levia yang mengamuk. Saat itu terlihat kalau Levia berhasil menghabisi ratusan monster dengan hanya beberapa serangan. Di sini kalian harus tahu kalau Levia memiliki level 500 dan memiliki total darah yaitu 180.000 dikarenakan Megres terus mengisi ulangnya. Bisa dibilang pada waktu itu Levia seperti sebuah tank yang benar-benar mengamuk dengan memiliki amunisi tak terbatas. Lalu pada waktu itu pun terjadilah pertarungan antara 2 raksasa, yaitu Levia dan juga Aries. Di sini terlihat kalau Rupas dan Dina mengamati pertempuran dari udara.
Saat itu Lupas menilai bahwa Aries akan kalah melawan Levia yang memiliki keunggulan elemen air dan didukung oleh Megrez. Oh ya, saat itu Rupas juga mengetahui bahwa Megrez telah melemah dengan level yang turun menjadi 500 saja dan menderita kelumpuhan kaki serta tanda kekalahan akibat dari Devil King. Tentu saja hal ini diketahui oleh Rupas setelah membaca ensiklopedia pada perpustakaan sebelumnya, yang dimana di situ dijelaskan jika 7 pahlawan menderita kekalahan dari pertempuran melawan Devil King. Kembali lagi kepada pertempuran. Saat itu Aries menunjukkan dirinya dalam wujud raksasa setinggi 100 meter. Saat itu Aries dan Levia langsung bertarung habis-habisan. Pertempuran Aries dan Levia diawali dengan Aries yang mundur dan langsung melancarkan api besar dari mulutnya tepat ke arah dari Megrez. Akan tetapi serangan tersebut berhasil dihalau oleh Levia. Nah, pada saat itu Megrez membalas dengan menggunakan mantra elemen air tingkat tinggi, yang dimana itu mampu menciptakan gelombang pasang tsunami dari sebuah daratan yang kosong. Akan tetapi pada waktu itu Aries berhasil menghindari tsunami dengan melompat setinggi 100 meter di atas tanah. Lalu ketika Aries berada di udara, saat itu Aries melancarkan sebuah api besar tepat mengenai kota Svel, yang dimana ini memaksa Levia untuk menahan serangan api tersebut. Kemudian pada waktu itu bulu Aries menyala dengan api yang mampu menguapkan tubuh air Levia, yang dimana ini mengurangi maks HP Levia sedikit demi sedikit. Di sini perlu diketahui kalau ini adalah efek dari skill yang bernama Mesartim yang dipunyai oleh Aries, yang dimana skill ini diberikan oleh Rupas dulu ketika masih menjadi player. Pada waktu itu terlihat kalau Megrez tidak bisa memulihkan HP Levia karena air yang membentuk tubuh Levia telah berubah, yang dimana tubuh Levia kini terbuat dari air semi permanen. Nah, saat itu Rupas yang mengamati pertarungan tersebut menyadari bahwa Aries berencana melemahkan Levia secara bertahap. Lalu pada waktu itu sebelum situasi menjadi memburuk, Rupas melesat dan langsung menendang kepala Aries dengan hanya tendangan biasa. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau tendangan biasa dari Rupas mampu membuat Aries terlempar sejauh 1 km. Kemudian setelah Aries terlempar jauh, ketika itu Rupas langsung menggunakan skill Blade Sword Strike dari kelas Warrior untuk menjaga agar HP Aries tidak menjadi nol dan menjadi kematian. Kemudian pada waktu itu Rupas pun meminta izin kepada Megrez untuk mengurus Aries sendiri. Saat itu Megrez pun curiga kalau Rupas adalah orang yang sangat dikenalnya dikarenakan suaranya yang sangat khas. Nah, setelah meminta izin kepada Megrez, saat itu Rupas mendekati Aries menggunakan skill blinknya dan langsung melepaskan stat pressure-nya. Pada waktu itu Aries kaget dikarenakan dia merasakan kehadiran yang sangat menyeramkan dari Rupas, mirip seperti tuannya. Namun pada waktu itu Aries tetap menolak percaya bahwa Rupas yang ada di depannya adalah tuannya di masa lalu dan menganggap Rupas hanyalah sebagai peniru. Kemudian pada waktu itu mendapatkan pressure dari Rupas. Saat itu Aries mulai berjalan pergi dan meninggalkan kota Svel bersama kawanan anak buahnya. Kemudian kita akan beralih kepada scene lain, yang dimana kini memperlihatkan Megrez yang tengah memperlihatkan rumahnya kepada Rupas. Lalu pada waktu itu Rupas menjalani beberapa obrolan dengan Megrez sampai pada akhirnya Megrez bertanya siapa Rupas sebenarnya. Kemudian pada waktu itu Rupas mulai mengungkapkan sosok aslinya, yang dimana pada waktu itu
terlihat kalau Megrez diliputi ketakutan dan rasa bersalah. Nah, pada waktu melihat Megrez yang seperti itu, Rupas menjadi kecewa dan marah karena melihat Megrez yang sangat menyedihkan dan seakan-akan memandang remeh dirinya. Di sini Rupas berkata kalau Megrez seharusnya bangga dengan dirinya sendiri dikarenakan Megrez berhasil bertahan sejauh ini. Pada waktu itu Rupas menasihati Megrez dan berkata bahwa ia sama sekali tidak marah atas kejadian di masa lalu dan menyuruh Megrez untuk bangkit kembali dan menjadi Megrez seperti di masa lalu. Kemudian pada waktu itu terjadi lagi beberapa obrolan antara Megrez dan juga Rupas. Di sini Megrez memberitahukan kepada Rupas kalau sepertinya Aries dikendalikan oleh pihak lain sehingga membuat serangan seperti tadi. Kemudian pada waktu itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan Rupas yang telah pergi dari mansionnya Megrez. Pada waktu itu terlihat kalau Rupas sepertinya tengah menuju gunung berapi Gel-4, yang dimana di sana terdapat Mars yang merupakan salah satu Devil Folk berkulit biru. Di sini diketahui kalau Rupas mendapatkan arahan ini dari Megrez dikarenakan sepertinya di situ terdapat Aries. Oh ya, di sini kalian juga harus tahu kalau Mars merupakan salah satu dari Devil Folk berkulit biru yang merupakan salah satu dari 7 Luminaries. Di sini juga disebutkan kalau Mars memiliki level 300. Jadi Rupas tahu dari Megrez kalau sepertinya Aries dikendalikan oleh Mars, yang dimana ini menyebabkan penyerangan kepada kota Svel tadi. Nah, pada waktu itu sampailah Rupas di tempat markas dari Mars, yang dimana ketika itu terlihat kalau Rupas masih mengenakan jubah merahnya. Pada waktu itu terlihat kalau Rupas didatangi oleh monster-monster yang telah disiapkan oleh Mars. Akan tetapi pada waktu itu tiba-tiba monster-monster tersebut langsung terhempas ketika mendekati Rupas. Lalu melihat hal tersebut, Mars mencoba melawan Rupas. Akan tetapi dia malah langsung terlempar ke udara dengan hanya satu pukulan biasa dari Rupas. Pada waktu itu Mars menyadari kalau sosok yang ada di depannya ini jauh lebih kuat dari para 7 hero. Nah, pada waktu itu Rupas melepaskan jubahnya dan mulai memutuskan untuk menampakkan dirinya. Pada waktu itu Mars menyadari kalau sosok yang ada di hadapannya ini memiliki sayap hitam pekat, rambut emas, dan mata merah menyala. Ia adalah The Great Grandquer, yaitu Rupas Maval yang sangat melegenda. Lalu pada waktu itu Rupas langsung menggunakan skill capture-nya, yang merupakan skill yang berasal dari kelas monster tamer. Skill ini digunakan untuk menjinakkan ratusan monster yang dikalahkan agar tidak menyerang kota Svel lagi. Jadi pada waktu itu Rupas langsung menggunakan skill capture yang berasal dari kelas monster tamer. Skill ini digunakan Rupas untuk menjinakkan ratusan monster yang dikalahkannya tadi, yang dimana mereka adalah anak buah dari Mars. Pada waktu itu Rupas memerintahkan agar mereka semua tidak menyerang kota Svel lagi ke depannya. Lalu pada waktu itu dari kejauhan datanglah Aries, yang dimana Aries langsung berlari dan menyeruduk Rupas dari belakang. Namun pada waktu itu Rupas malah bisa langsung mengalahkan Aries dengan hanya beberapa serangan yang dominan. Tentu saja ketika melihat Rupas yang telah membuka dirinya, saat itu Aries mulai mengakui kalau yang ada di depannya ini bukanlah peniru sama sekali, dan itu adalah tuannya di masa lalu. Lalu pada waktu itu Aries kemudian berubah menjadi wujud manusianya, yang ternyata dia adalah seorang laki-laki cantik yang tampak feminim. Pada waktu itu setelah sadar kalau yang ada di depannya ini adalah Rupas tuannya, Aries langsung berlari dan memeluk Rupas sambil menangis menyesal. Pada waktu itu Rupas melihat kalau sepertinya max HP dari Aries
telah meningkat, yang sebelumnya hanya 68.000 kini menjadi 75.000. Di sini bisa dikatakan kalau Aries terus berjuang setiap harinya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu pada waktu itu Rupas kembali mengajak Aries untuk menjadi bawahan setianya. Tentu saja ketika mendengarkan ajakan itu, Aries langsung menerimanya dengan perasaan yang sangat gembira. Nah, sekianlah pembahasan part kedua gua dari alur cerita Yase no Last Boss volume pertamanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.